Bismillahirrahmanirrahim, kita kelet-kelet dulu nih. Bismillah. Set. Mantap. Setelah kita unboxing, setelah kita buka semua segel-segelnya, sekarang kita coba test ride ya. Kita coba test drive motor elektrik atau motor listrik Polytron Fox R ini. Seperti apa sensasi berkendaranya? Yuk, ikuti saya. Sekarang kita langsung coba aja test drive. Kita naik dulu. Ya, ini kalau teman-teman mau pakai kunci, ini pastikan menghadap ke atas ya, jangan menghadap ke bawah. Karena kalau menghadap ke bawah, dia nggak akan bisa dibuka knop kuncinya karena nggak pas. Jadi teman-teman harus menghadap ke atas ininya ya, gini. Nah, baru bisa dia dibuka, baru bisa dimasukin. Atau bisa juga menggunakan keyless ya, pencet 2 kali. Ya, tidak perlu dimasukkan ke kunci, bisa langsung dipakai. Oke, di sini tertera P ya, ini masih kedap-kedip. Notifikasi remnya artinya apa? Ini safety ya, artinya belum berjalan, masih P. Atau cek juga standar apakah sudah naik. Kalau standarnya dalam posisi turun, dia nggak bisa digas. Oke, ini P, kita tekan tombol P ini untuk bisa menjadi D. Set. Oke, sekarang sudah bisa jalan. Oke guys, suaranya lembut banget guys. Suaranya masih guys, nggak ada suaranya guys motor ini. Ya, sekarang kita jalan. Halus, lembut sekali guys motornya, dan bantingan suspensinya ini enak sekali ya, napak dengan tanah ya. Oke ya, ini udah 30 km per jam, cepat sekali ya, enteng sekali dengan tenaga 3000 volt ya. Motor listrik ini sangat mudah untuk mendapatkan akselerasi yang maksimal ya. Bobotnya berat ya, baterainya saja mencapai 40 kg ya, baterainya saja, belum sama bodinya. Kita akan jajal guys. Kita akan jajal. Ini masih mode D ya. Jadi mode D ini kita bisa maksimalkan kecepatan mulai dari 0 hingga 65 km per jam ya. Lalu setelah itu kita bisa lanjut mode S untuk memaksimalkan lagi jadi 95 km per jam.
Mohon maaf ya, ini suaranya lagi agak serak karena memang lagi sedang kurang sehat. Namun tetap kita ingin mempersembahkan yang terbaik buat teman-teman semua dalam mereview atau membahas motor listrik ini, supaya teman-teman nggak penasaran lagi, dan juga untuk mendukung program pemerintah supaya teman-teman juga bisa merasakan enaknya pakai motor listrik. Sebagaimana video yang sebelumnya saya buat, nyesel beli motor ini, itu bukan berarti menyesal membeli, tapi nyesel kenapa baru coba sekarang gitu kan. Ketika saya coba motor listrik ini, saya jadi nggak mau lagi atau enggan untuk kembali lagi ke motor bensin, karena motor listrik ini enak sekali dan halus. Oke, ini udah jalan agak besar, kita akan geber coba ya. 1, 2, 3. Ya. Oh, langsung 40 km per jam. Mantap. Ini kita bisa mode skuter juga ya, maxi ya, selonjoran ya. Enak sekali ya. Nih, kita gas terus 50 km per jam. Oh, ganteng sekali. Ini baru mode D nih, belum mode S ya. Mantap. 65 km per jam. Kita lanjut lagi ke mode S, sikat lagi. Mantap. Nggak ada suaranya ya, nggak ada bising-bising ya. Mantap sekali teman-teman. Hening sekali pakai motor ini, Masya Allah. Bisa dibayangkan bagaimana kalau satu kota pakai motor listrik semua. Pasti kebisingan nggak ada ya. Menurut saya zaman sekarang ini, motor yang dibilang keren ini bukan motor yang suaranya bising ya, tapi motor yang senyap. Nah, tuh tadi ada speed bump ya, speed bump cukup keras sih bantingan suspensi depannya ya, sehingga di komunitas itu banyak yang mengeluhkan kalau ada dudukan plat nomor yang patah atau sun visor yang patah karena kerasnya bantingan suspensi depan ya. Senyap sekali pakai motor ini ya. Handlingnya enak sekali teman-teman. Jadi Polytron Fox R ini merupakan motor listrik yang jangkauannya paling jauh ya. Baterainya bisa menempuh jarak sampai 130 km, dan juga kecepatannya mampu menembus kecepatan 95 km per jam ya. Dimana kompetitornya motor-motor lain, motor listrik yang lain itu rata-rata hanya mampu menembus kecepatan 60 sampai 70 km per jam ya. Dan juga baterainya itu hanya mampu menembus jarak rata-rata 50 km atau 60 km ya. Dan Polytron Fox R ini merupakan motor yang baterainya ditanam ya, bukan di swap atau di yang bisa ditenteng-tenteng itu, dicabut, ditukar itu, bukan. Baterainya ditanam ya, sehingga baterainya nggak kaleng-kaleng. Baterainya ini kualitas tinggi, maka itu bisa menempuh jarak 130 km. Kita coba manuver ya. Kita coba betulin dulu ini dudukan kameranya, karena kendor. Kita agak ke atas sedikit ya. Oke. Kalau berhenti cukup berhenti gini aja, udah nggak ada suaranya. Kita gas lagi. Kita gas lagi, belok sen kanan.
Ya, cakep sekali guys. Ini saya pakai biasanya paling nikmat ini subuh-subuh ya guys. Kita bangun subuh, sholat ke masjid pakai motor, nggak bisingin orang ya. Tenang sekali subuh-subuh, hening sekali, enak ya. Mantap guys. Jadi pernya ini saya rasakan memang agak keras, tapi itu nggak masalah ya. Di komunitas itu bilang banyak yang ganti pernya itu jadi per PCX, per depannya PCX ya, per belakangnya itu NMAX atau XMAX atau PCX juga bisa, akan jadi lebih empuk ya. Di sini di remnya ini agak beda dengan rem bensin. Jadi kalau rem bensin itu kita bisa sambil ngegas terus agak ngerem dikit-dikit. Kalau ini nggak bisa ya. Ini kita kalau ngerem gini langsung gasnya kosong. Jadi itu namanya cut off ya, untuk safety, untuk keamanan. Memang perlu penyesuaian sedikit ya untuk mengemudikan motor listrik ini di awal. Namun kalau sudah terbiasa, itu akan ketagihan pasti ya. Ini baterai saya masih 87%. Udah beberapa hari kemarin dipakai ke masjid ya. Belum sempat kita jajal untuk ke kantor ya. Saya mau coba untuk pergi ke kantor saya di Tanjung Priuk. Jadi coba dari Bekasi nih, tempat saya Bekasi ke Tanjung Priuk. Nah, remnya enak sekali ya, remnya. Spionnya juga enak ya, spionnya lebar sekali sehingga visibilitas itu lega ya, luas. Spionnya enak, LCD-nya juga cakep, terang dan tidak menyilaukan karena dia pakai sistem pola negatif ya. Terus juga sun visornya gagah ya. Terus pencahayaannya juga bagus. Yang saya sangat sukai sekali adalah benar-benar halus sekali tarik motor listrik ini. Pembawaannya, tarikannya semuanya tanpa suara, tanpa harus berisik. Sikat tuh. Dalam mendahului mobil juga kita mudah sekali guys. Kalau disusul kompetitornya yang bensin itu mungkin ini kan sekelas motor maxi ya. Kalau disusul kompetitornya yang bensin itu gampang sekali untuk nyalip, kayak NMAX atau PCX ya. Rata-rata di jalan ya ketemu itu menganggap motor listrik itu pelan ya, tidak bisa kencang ya, bodinya doang besar. Ternyata mudah sekali menyusul motor-motor maxi lain tuh guys. Mau saya sikat guys. Just guys, enak sekali ini bahkan. Hebat Polytron, cukup diacungi jempol ya. Ini motor sekelas ini seharusnya sudah bisa go internasional ya. Malaysia, mungkin ke Thailand. Ini enak sekali motornya dan sangat efisien. Motor samping dengan mudah saya susul. Cepat udah 65 km per jam, cepat sekali ya. Ketika dipindah jadi mode S, ngejambak sekali kecepatannya, luar biasa, enak sekali ya.
Ini impresi berkendara menggunakan Fox R ya, Polytron Fox R. Enak untuk nyalip-nyalip, enak untuk miring-miring, enak karena bannya besar ya, ukurannya besar, profilnya besar, peleknya besar ya, gasnya pun enteng sekali ya, dilengkapi dengan lampu passing ya, lampu jauh yang bisa dipasing ya, bisa ngedim, dan juga lampu hazard. Sangat enak sekali. Nah, cuma kurangnya itu aja tuh, pernya aja, suspensinya terlalu keras untuk yang depan ya. Di belakang saya ada bis ya guys. Gampang nyusul bus ya guys, gampang nyusul bus ya guys. Mantap guys. Alhamdulillah sampai juga. Mantap. Just guys, mantap ini motor ya teman-teman. Silakan dicoba motor ini ya, dengan harganya yang kemarin kurang lebih 20.500.000 itu dengan sistem sewa baterai ya. Jadi Polytron ini menawarkan solusi buat teman-teman yang mau beli motor listrik. Kebanyakan kan pada ketakutan tuh, nanti takutnya baterainya mengalami penurunan kualitas gitu kan, dan pada akhirnya baterai itu harus diganti dengan harga baterai yang cukup mahal. Contohnya Polytron ini baterainya harganya 17 juta guys. Jadi tambah motornya 20.500.000, total harga motor berarti 37.500.000 ya. Bayangkan, alhamdulillah kita bisa memiliki motor seharga 37.500.000 atau start dengan 40 juta, tapi kita hanya bayar 20.500.000 saja dengan baterai sewa. Pemakaian sewa baterai ini tarifnya 200.000 per bulan ya. Jadi teman-teman, kalau 200.000 per bulan itu setara 17 juta, itu masih berapa tahun, itu lama sekali. Jadi ya anggap aja nyicil ya. Tapi teman-teman juga nggak akan rugi, karena apa? Selama masa sewa itu baterai nanti bergaransi dari Polytron. Jadi kalau misalnya baterainya ternyata ada penurunan kualitas, itu bisa klaim ya, ngajukan penggantian ke Polytron, maka akan diganti baru selama masa sewa ya. Ketika teman-teman beli motor ini dengan sistem sewa, itu ada kontrak 3 tahun. Setelah 3 tahun teman-teman bebas, boleh melanjutkan untuk sewa kembali atau membeli baterai ya. Jadi 20.500.000 teman-teman udah bisa dapat motornya, unitnya, ditambah baterai tapi sewa. Itu sangat menguntungkan sekali. Dan 20.500.000 ini belum dipotong subsidi ya. Pemerintah mengumumkan kemarin itu masyarakat bisa mengajukan subsidi ya. Nanti dicek nomor KTP-nya,
kalau ada beberapa syarat-syarat yang memang menjadi ketentuan untuk subsidi. Jika Anda termasuk, maka harga motor ini potong 7 juta, sehingga motor ini harganya menjadi 14.500.000 atau 14 juta gitu kalau nggak salah, 7 juta apa 7 juta setengah gitu ya. Bayangkan Anda bisa mendapat motor seharga 40 juta ini, namun Anda hanya bayar 14 juta. Wah, jos ya kan. Ini motor enak banget guys. Kalau udah pakai motor ini nggak mau lagi pindah ke motor bensin beneran. Enak banget guys. Terus kalau dihitung-hitung guys, misalkan teman-teman itu menyewa motor mengambil motor ini dengan sistem sewa ya, misalkan 200.000 per hari. Motor ini dicas ya dari 0 sampai 100% itu memakan waktu 5 jam ya. Jadi 5 jam teman-teman ngecas motor ini dari 0 sampai 100%. Apabila teman-teman memakai motor ini cuman 50% ya, berarti ngecasnya 2,5 jam ya kan. Dan ini bisa 130 km, bisa keliling Jakarta ini muter-muter ya. Tidak seperti motor-motor lain yang baterainya ditukar yang hanya 50 km saja ya, 60 km saja. Ini 130 km. Ini jauh guys ya. Jadi teman-teman bisa nanti ngecas motor ini 5 jam dari 0 sampai 100. Nah itu hanya memakan KWH 3 KWH saja guys. Jadi 1 KWH itu tarifnya sekitar 1444 ya, 1500 lah. 1500 kali 3 4500. Jadi teman-teman isi full dari 0 sampai 100 itu hanya membutuhkan biaya 4.500 rupiah ya. Taruhlah dibuletin 5.000 semahal-mahalnya ya. Dan setiap hari kita selalu isi full dari 0 ke 100. Berarti 5.000 rupiah per hari kali 30 hari itu kita buat kerja, kita siksa motor ini ya, kali 30 hari jadi berapa? 150.000. 5.000 kali 30 hari 150.000 tambah sewa baterai 350.000. Wow, ini adalah perhitungan yang sangat murah. Realitanya saya malah di bawah itu. Karena apa? Motor tidak saya pakai setiap hari, dan juga biasanya saya ngecas nggak selalu dari 0 sampai 100, tapi biasanya sisa 30%, sisa 40% atau 50% saya cas lagi. Berarti kurang dari 5.000. Nah, itu sangat-sangat efisien. Dan selain itu keuntungannya pakai motor listrik ini adalah zero maintenance. Artinya teman-teman nggak perlu ganti oli setiap sekian bulan, nggak perlu cek untuk motor-motor bensin yang besar yang sekarang ada air radiator, cek minyak segala macam, itu nggak perlu lagi ya. Teman-teman cukup menjaga baterainya saja. Apalagi di Polytron ini sudah ada sistem sewa dan bergaransi ya. Baterai rusak tinggal tukar. Dan juga teman-teman hanya perlu perhatikan kampas rem ya. Mungkin ganti kampas rem aja, tapi untuk perolian itu nggak ada ya. Perolian nggak ada, cek karburator segala macam nggak ada, hanya perlu kampas rem aja ya. Dan mungkin minyak rem juga. Nah, gitu. Ini sangat minim maintenance ya. Kita coba lagi ya. Ini kita masuk di area pemukiman lain ya. Tadi yang pertama saya keliling di kawasan Lagun. Yang saat ini saya keliling di kawasan Kemang Pratama ya, Bekasi. Perumahan Kemang
Pratama. Tuh guys, belum apa-apa udah 60 km per jam. Masya Allah, nggak terasa guys, lembut banget mesinnya ini. Remnya juga gigit banget gitu. Nah ini kita coba mulai merasakan jalan bebatuan ya, bata blok ya, konblok. Cukup empuk ya. Saya rasa kalau ini diganti dengan per depan, per PCX dan per belakang, per NMAX, ini jauh lebih empuk. Tapi ini keras ya. Ketika jalannya ekstrim keras guys. Sepertinya benar rekomendasi dari kawan-kawan di grup ini, kalau diganti pernya akan lebih empuk. Nanti kita coba. Goncangannya guys, aduh, ini kalau dipaksa ini sun visornya bisa patah nih. Ya, jadi gitu ya, maintenance motor listrik ini sangat murah sekali. Udah gitu yang bikin saya kaget apa? Ketika ngambil plat nomor motor listrik itu PKB-nya 0 guys, gratis. Terus juga biaya tahunan perpanjangan STNK-nya itu cuma Rp35.000. Ya salam, dibandingin motor-motor lain yang bensin jauh lebih murah guys, beneran. Itu saya kaget sekali. Emang udah benar ini motor listrik ini ya. Terus soal ketahanan banjir, gimana ketahanan banjir? Nah, motor listrik ini ketahanan banjirnya, Polytron mengklaim bahwa apabila kita melewati genangan yang ketinggiannya masih di bawah dari setengah ban motor ini, itu masih bisa kita libas. Tapi apabila genangan itu sudah di atas dari setengah ban, maka baiknya tidak dilibas, baiknya mencari jalan lain. Meskipun Polytron juga mengklaim bahwa baterai ini sudah sertifikasi ya untuk water resistant, anti air baterainya. Ya. Kalau mencuci motor ini gimana? Nah, kalau mencuci biasa, meskipun di steam tetap bisa ya, asal MCB-nya harus dimatikan dulu. Guys, lihat nih guys, ini motor knalpotnya kencang sekali guys. Apa nggak capek kupingnya itu dengar suara kenceng-kenceng gitu? Kalau malam itu orang tidur keberisikan itu ganggu orang bener. Pernah waktu itu orang naik motor knalpotnya kenceng-kenceng gitu lewat di perumahan, ditimpuk sama warganya karena benar-benar mengganggu suaranya. Apalagi di jam-jam tidur, misalnya jam 12 malam, jam 1, 11 malam, itu sangat-sangat mengganggu ya. Kalau mau knalpot yang seperti itu ya bisa di sirkuit aja lah, jangan di perumahan lah ya. Kalau mau knalpotnya kayak gitu ya, itu silakan mau kalau di sirkuit. Kalau di perumahan ya janganlah, kasihan. Ada yang punya bayi lagi tidur, ada yang punya orang tua mungkin lagi sakit. Pilihan meminang Fox R ini sudah tepat ya, alhamdulillah. Karena rasanya juga yang enak, modelnya yang keren, dan juga efisien dari segi pemakaian juga, maintenance juga. Teman-teman wajib coba ya. Alhamdulillah ini juga dalam grup komunitas sudah banyak, semakin hari semakin bertambah Fox R ini penggunanya. Nantinya kita akan adakan mungkin touring ya, atau misalnya kumpul-kumpul silaturahmi lah, untuk supaya bisa mempererat ya hubungan antar pengguna Fox R dan saling sharing ya.
dengan masuk ke grup, alhamdulillah banyak manfaat yang saya peroleh ya, sharing-sharing pengetahuan tentang kendala-kendala atau tentang apa keluhan-keluhan pemakaian Fox Air ya. Tapi saya akui memang dari dibandingkan motor-motor listrik lain, sejauh ini saya paling puas pakai Polytron Fox Air ya, dibanding kompetitornya. Meskipun yang ada busnya itu sekalipun, saya masih memilih Fox Air karena memang Fox Air ini sangat menjangkau kebutuhan kita dan juga terjangkau dari segi harga, dan juga ada sistem sewa yang luar biasa bagus dari Polytron ya. Acung jempol, Polytron hebat. Oh lihat, knalpotnya lihat. Selain knalpot bising itu, polusi udara dong. Di pemberitaan itu Jakarta itu sudah masuk kategori gawat. Udara kita, udara kota kita ini Jakarta, ditambah motor-motor yang berasap dan juga motor-motor yang suaranya menggelegar itu, tambah parah lah polusi kita ya kan. Nah di sini mungkin pemerintah bisa, selain mengenjot penjualan dari motor listrik, pemerintah mungkin bisa menindaklanjuti motor-motor yang bersuara bising itu dan juga yang berpolusi ya. Jangan hanya mengarahkan masyarakat menuju ke motor listrik, motor yang green, yang bebas polusi, namun ada pencegahan juga, ada pelarangan juga, perlu pendisiplinan supaya apa? Supaya polusi udara ini tidak semakin memburuk. Semoga sedikit review, pengalaman, sharing, dan juga masukan dari saya ini bermanfaat. Mudah-mudahan bisa diambil segi positifnya, dan juga apabila ada perkataan saya yang sekiranya menyinggung, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tidak ada maksud apapun, tidak ada maksud mengintimidasi ataupun apapun, hanya sekedar opini pribadi saya dan sekedar sharing, barangkali pendapat atau masukan dari saya, dari rakyat biasa seperti saya ini, bisa didengar oleh pemerintah. Jadi teman-teman, sensasi berkendara menggunakan motor listrik Fox Air, yang dimana setelah kita keliling-keliling ada beberapa evaluasi ya atau kesimpulan motor listrik Fox Air ini yang mungkin dapat diperbaiki ke depannya oleh Polytron. Yang pertama adalah penempatan plat nomor ya, penempatan plat nomor yang keplek-keplek ini. Ya, ini mungkin bisa dievaluasi oleh Polytron. Memang plat nomor di depan ini kelihatan sangat bagus sekali. Namun goncangannya ya tidak dapat diredam. Alangkah baiknya karena langsung bersentuhan dengan ban ya, dengan spakbor, tidak di atas per ya, sehingga kalau ada jeglukan ini langsung membentur ini. Banyak teman-teman yang patah ya. Mungkin ke depan untuk plat nomor ini bisa diletakkan di bagian atas ini atau di windshield ini juga bisa. Ya, itu koreksian yang pertama. Yang kedua itu dari perbincangan kawan-kawan di grup juga, itu ada di windshield ini ya. Windshieldnya bagus, namun dudukannya yang ringkih ya.
akibat daripada goncangan banyak yang patah windshieldnya, sehingga diganti dengan windshield punya NMAX ya, yang bisa cocok dudukannya dengan ini. Namun kami harap juga pihak Polytron bisa mengevaluasi windshield ini. Syukur-syukur memberikan garansi ya bagi yang windshieldnya rusak karena goncangan yang dihasilkan oleh motor, bisa diganti ya. Goncangan itu dari mana? Ini koreksi yang ketiga, dari suspensi, dari per Polytron Fox R ini, per depannya memang hidrolik dia, tapi keras hidroliknya. Jadi teman-teman di grup itu, komunitas Polytron Fox R, banyak yang mengeluhkan keras, dan akibat dari keras ini akhirnya ini patah dan windshield patah ya. Akhirnya kebanyakan pada ganti pernya punya PCX yang lebih empuk ya. Diharapkan pihak Polytron bisa mendengarkan keluhan ini sehingga bisa memberikan perbaikan pada pernya ya, pada shock breaker depannya. Dan juga ketika unit baru pertama kali diterima, banyak teman-teman yang ketika membuka per ini melihat oli pernya atau minyak pernya ini sudah hitam ya, sudah hitam dan sudah kental seperti coklat. Akhirnya teman-teman mengganti minyak per ini dengan minyak yang baru. Ini juga mungkin bisa menjadi perhatian dari pihak Polytron ya, untuk kedepannya supaya lebih baik ya. Terus selanjutnya, evaluasi selanjutnya adalah bagian sini, bagian laci ini, yang seperti laci ini tidak bisa dibuka ya. Alangkah sayang ya kalau ini misalnya dari Polytron mungkin mengeluarkan aksesoris yang bisa buka tutup ya, itu akan lebih baik ya, karena ini nggak bisa dibuka, sayang, mubazir tempatnya. Untuk USB portnya udah bagus ya. Koreksian selanjutnya yang kelima adalah dari remnya ya. Remnya tidak ada hold brake, sehingga ketika tanjakan itu kita kesulitan ya untuk bisa menahan beban motor, yang mau nggak mau kita harus tahan pakai kaki. Seharusnya di sini ada hold brake-nya sehingga bisa ketahan ya. Terus yang selanjutnya, yang keenam, koreksiannya adalah sistem cut off-nya. Sistem cut off ini juga membuat kita kagok ya. Kadang kalau ini kita masih agak tekan, dia nggak mau ngegas, harus benar-benar dilepas. Itu yang membuat kadang-kadang suka kagok ya, sistem cut off ini ya. Koreksian selanjutnya yang ketujuh adalah ini, footstep ya. Footstep ini kendalanya terlalu ke depan sehingga sering membentur kaki pengemudi ya. Yang belakang telapak kakinya sering berbenturan dengan kaki pengemudi depan karena posisinya terlalu maju. Seharusnya footstep ini bisa diletakkan di sini ya, agak mundur dikit gitu. Dan koreksian juga masih tentang footstep ini, kadang suka seret sehingga nggak mau dibuka ya. Ini masih bagus, tapi ada punya teman-teman yang seret dan nggak mau dibuka ya. Ini akan menyusahkan. Mungkin bisa bagaimana caranya supaya lebih baik. Sebenarnya fungsi seperti ini udah unik ya, tapi ternyata ketika seret malah nggak bisa dibuka. Mungkin ada tombol apa gitu yang mungkin bisa untuk membukanya gitu. Yang kedelapan adalah soal shock breaker lagi nih, shock breaker belakang, yang dimana shock breaker belakang ini dirasa cukup keras juga nih bantingannya ya. Banyak teman-teman yang mengganti shock breaker ini dengan punya NMAX atau PCX atau XMAX bahkan, karena shock breaker XMAX jauh lebih empuk, sehingga ketika ada speed bump atau ketika ada goncangan itu tidak terasa sama sekali ya. Beda dengan ini sudah empuk tapi menurut kami masih kurang empuk.
Koreksian yang ke-9 adalah soal standar samping. Standar sampingnya ini pendek ya, kurang miring. Sehingga ketika motor ini di parkiran di jalan tanjakan atau turunan, itu masih sangat memungkinkan untuk mundur ya, untuk bergerak ya. Seharusnya bisa dibuat lebih miring lagi. Dan koreksian yang ke-10 masih soal standar. Standar tengah ini ngeplek-ngeplek ya. Mungkin pernya ini kurang pendek atau ganjelannya yang terlalu tebal, sehingga kalau ada jalan rusak itu ngeplek-ngeplek. Seperti itu bunyinya ya. Nah, ini mungkin bisa jadi masukan yang baik untuk supaya Polytron bisa lebih memperhatikan hal-hal kecil seperti itu, namun juga sangat penting bagi kita apabila kita menggunakan motor ini sebagai harian ya. Koreksian selanjutnya yang ke-11 adalah ini, tempat knop kunci ini. Alangkah baiknya Polytron apabila bisa membuat kunci keyless yang sudah dibuat dengan baik oleh Polytron, itu juga berkesinambungan dengan knop kuncinya. Karena apa? Karena sangat baik sekali apabila kunci ini dibuat seperti knop kunci punya PCX ya, dimana kita nggak perlu lagi colokin kunci, tinggal putar-putar sini aja. Jadi kalau kuncinya nggak dideketin itu tetap nggak bisa diputar, tapi kalau kuncinya dideketin tuh bisa diputar ya. Kalau kayak gini, ini meskipun udah ada keyless seperti ini, tapi tetap kita untuk membuka ini kita harus pakai kunci juga ya. Nggak bisa model yang putar-putar ya, dan juga ini harus pakai kunci biasa juga seperti itu ya. Alangkah baiknya dibuat kunci yang seperti kompor itu yang bisa diputar, jadi sehingga lebih memudahkan kita dan lebih cepat dalam handling atau pengoperasian motor ini. Yang ke-12 adalah cantolan helm ya, atau cantolan seperti ini nih. Ini cuma ada satu nih. Jadi kalau kita bawa helm, kita cuma bisa nyantolin di sini, kantong plastik di sini, semuanya di sini. Ya, kita harus beli cantolan lagi yang bisa dikaitkan di sini atau di bawah jok ya. Tapi ini susah ini. Nggak ada cantolan lagi tempat naruh helm, tempat nyimpan helm. Biasanya di sini nih ada tempat cantolannya gitu kan. Nah, tapi ini nggak ada gitu. Itu yang membuat kami susah dan agak susah dicantol di sini juga. Ininya nggak bolong ya kan, nggak bisa. Jadi cukup sulit kalau membawa helm banyak, bingung mau dicantolin di mana gitu kan. Sedangkan di bawah jok ini nggak ada ya baut atau apa ya, cantolan buat helm tuh nggak ada di bawah jok. Jadi nggak bisa kita ini kan juga, nggak bisa kita kaitkan juga gitu kan. Jadi bingung kalau mau naruh helm tuh selain di sini di mana gitu. Cuma ada satu cantolan doang. Polytron irit sekali soal cantolan ini, soal storage. Seharusnya ini bisa dijadikan cantolan, terus di sini juga ada cantolan, di belakang ini juga mungkin bisa buatnya naruh buat ngaitin helm atau gimana ya kan. Ini juga seharusnya bisa dibuka ya kan. Nah, mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik. Tadi beberapa hal yang kami ulas terkait dengan driving impression atau pengalaman berkendara, sensasi berkendara Anda menggunakan motor Polytron Fox R ini, dan juga beberapa hal yang menjadi kekurangan yang mungkin bisa menjadi masukan atau catatan pihak Polytron untuk perbaikan ke depannya. Yang tentunya bukan hanya kekurangan yang kita soroti, melainkan juga kelebihan-kelebihannya yang sudah saya jelaskan juga ketika test drive maupun ketika di video sebelum video ini, di episode sebelum ini. Teman-teman buat yang belum nonton video sebelum ini yang isinya tentang fitur-fitur lengkap dan kelebihan motor ini, silakan ditonton di link setelah video ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.